سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sallim alaihi. Sallim alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Mukarram Mudiru Ma'had Al-Abhari wa jami'ul mudarrisin wal mudarrisat, jami'ut tullab wa talibat, dan bapak-bapak para wali santri, masyarakat jamaah rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada tiang pelunggu, sehingga begitu banyak nikmat itu dan begitu rutinnya bilang jelu sehingga lupa kita kalau itu nikmat. Kita merasa diberi nikmat kalau untung kita hari ini bertambah dari bati 1000 menjadi 2000. Padahal nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada tiang pelungguh adalah nikmat diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'matun kubra a'zamun ni'am. Nikmat yang paling besar niki diutusnya baginda Rasulullah, karena dengan diutusnya beliau tiang pelungguh berubah menjadi Abdullah. Berubah menjadi Abdullah dari Abdul Syaitan. Kita berubah menjadi hamba Allah. Dari sebelum Nabi diutus kita menjadi hamba-hamba nafsu, hamba syaitan, menjadi Abdullah. Dan menjadi Abdullah adalah syarat masuk surga. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam komunitas hamba-hamba Allah. Nah, baru hamba-hamba Allah ini yang dipanggil wadkhuli dan masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang diminta isi pengajian, berapa menit nih kita guru? Berapa? Oh, sampai asar, ya, kita pakai kitab biar ngaji silah. Niki ada kitab yang biasa dikaji di pesantren. Nama kitabnya Nasaihul Ibad. dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani,
pengarang kitab Bulughul Maram, pensyarah kitab Sahih Bukhari. Nah, kitab niki nasihat isin nggih. Disarah dijelaskan oleh orang Indonesia namanya Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Imam Nawawi berasal dari Banten. Nah, niki nggih insyaallah kita ambil bab Al-Khumasi, bab 5. Ya, niki kitab niki berbab-bab. Bab 2, 3, 4, 5. Nah, kita baca satu nasihat dari As-Siddiq. Saya As-Siddiq nika jamaah, saya As-Siddiq nika Abu Bakar, sak tegelaran As-Siddiq, manusia yang paling jujur, manusia yang paling bersih, manusia yang paling tidak pernah ragu dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Apa yang Rasulullah sampaikan beliau benarkan tanpa berpikir sedikit pun, sehingga beliau digelari As-Siddiq, Siddiqun imanuhu. Nah, beliau berpesan nggih, nasihat niki tiba tiang pelungguh. Wa an Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar, semoga Allah meridhai beliau, amin. Al-dhulumatu khamsun was-suruj laha khamsun. Gelap ada 5, lampu ada 5. Peteng, ya. Gelap niki peteng. Arak 5 macam kegelapan. Ada 5 macam lampu. Pira 5 nika ibu? Bu, pira 5 nika? Maka ada teduk, pira 5 nika? Pira? 5 nu 4 rombo sekik. Pira? Pira 5 nika? Balu bagi 2. Pira 5 nika? Mulai pinter nggih. 3 rombo 2. Namun ketuan pira 5 nika? Siwak kurang 4. Nggih. Arak 5 nasihat, nggih. Arak 5 kegelapan. Gelap petang. Nah, arak 5 macam lampu. Setiap kegelapan, satu kegelapan ada lampunya. Satu kegelapan ada lampunya. Maka pertama saya tahu dulu embi sak gelap-gelap nike. Sak kedua embi lampu sak cocok. Nggih? Nah, pira macam kegelapan nike menurut Abu Bakar As-Siddiq? 5. Pinter nggih. Pira macam lampuna? 5. Kita baca yang pertama. Nabi kata beliau, hubbud dunya zulmatun wasiradu laha at-taqwa. Nah, ini kisah pertama. Hubbud dunya, cinta kepada dunia niki gelap, membuat hati tiang pelunggu gelap, cinta kepada dunia. Tetapi pelunggu harus kaya. Ini beda. Yang tidak boleh hubbud dunia, mencintai dunia, tapi orang Islam harus kaya. Lamun sak miskin niki takdir wah niki nggih. Harus kaya. Kenapa kita harus kaya? Wahai santri, kenapa kita harus kaya? Maka kita harus kaya sebagai dengan beriman, wahai jamaah. Tapi karena rukun Islam menuntut kita sugih, rukun Islam sak mengharuskan kita sugih. 2 rukun Islam sak harus kadu kepeng, zakat dan haji. Bau tiak haji dengan terak nih kepeng, umroh bersama maksudnya itu kepeng beriuk-beriuk. Nah ini umroh pira kan guru?
Arak 3,5 juta. Mahal loh, kan dengan kerak. Mau dengan sugih murah. Nah, dua nih, perkataan dulu. Hubbud dunia haram. Kaya harus. Apa beda? Hubbud dunia. Nah, yang disebut dengan hubbud dunia dalam sebuah hadis dikatakan penyakit akhir zaman namanya alham. Alham. Ma huwa alham? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia, takut mati. Niki cinta dunia. Dengan sak luwek kepende didapatkan dengan cara haram, itu hubbud dunia. Hubbud dunia artinya apapun cara dia lakukan demi mendapatkan dunia, halal atau haram, maka ini yang dilarang oleh Allah. Pasti takut mati. Kenapa? Karena dia takut meninggalkan harta bendanya. Dia lupa bahwa di akhirat ada lebih banyak nikmat dibandingkan dengan dunia. Hubbud dunia. Nabi penjelasan Imam Nawawi terbaca seperti ini. Penjelasan Imam Nawawi, li'annahu yuqi fi subahat summa fil makruhat summa fil muharramat. Hubbud dunia menjatuhkan manusia kepada subhat dan haram. Nah, jadi sak subhat, sak haram isi negawe asal mau dunia. Iya aran hubbud dunia. Tapi kalau dia berusaha yang halal, dia sugih, maka itu bukan hubbud dunia. Karena para sahabat banyak yang sugih. Saya diantaranya sak sampai nani masih hartene Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf sak terkenal. Jadi disugihna terlambat. Nih sak perli nasihat harus sugih. Wahai santri harus sugih. Ayo tirukan doanya. Allahumma ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang banyak zakatnya, yang banyak sedekahnya, yang banyak infaknya. Dedek berdoa sugih, karena orang sugih belum tentu berzakat. Tapi orang yang banyak zakatnya pasti sugih. Ulangi doanya. Allahumma ya Allah, jadikan aku hambamu yang banyak zakatnya, yang banyak sedekahnya, yang banyak infaknya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Itu doa ucapkan setiap hari. Setiap hari. Kalau melihat mobil mewah demak ya. Lemak je aku berdui. Anak-anakku kalau ada mobil tamu, serbu tamu itu, jangan hanya tuan guru dicium, mobilnya juga dipegang. Suatu saat aku punya seperti ini. Langsung berdoa. Allahumma ja'alni mimman yunfiqu katsiran, mimman yuzakki katsiran, wa mimman yatasaddaqu katsiran. Hadirin rahimakumullah, ini pertama, namanya mindset orang Islam harus dirubah. Pokoknya dekat-dekat terterah, pokok tamu surga, peleh harus sugih tamu surga. Karena orang ulama mengatakan manusia ada 4 macam. Pertama, sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Manusia yang pertama di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Dan syarat bahagia kata Rasulullah minimal 3 miliar, 3M. Pira gajin. Syaratnya 3M baru terbahagia.
BM sak pertama mar'atus salihah. M sak kedua maskanul wasi'. M sak ketelu markabul hani. Wanita salihah. Ini wanita salihah menterah jamaah. Harus sugih semangat baru salihah. Adik ndak sugul, nggih. Adik ndakna harus tebeng kepeng minimal sejelut telung 30 juta. 10 juta sikna hias dirina supaya suaminya pulang dia cantik. Berbentan cantik. Semama dia noh biang anak awak kepeng nggih. Kira berhias ibu-ibu? Kira kepeng belanja doang ada 500. Ah ini kita takdir nggih. Syukuri, syukuri. Yang kedua kata Rasulullah, markabul hani, kendaraan yang nyaman. Harus punya kendaraan. Ya, yang murah-murah lah, yang harga 200 juta gitu, nggih. Dan 300 juta. Yang ketelu niki maskanul yang kedua maskanul wasi' dulu. Rumah harus luas. Ya 10 hari lah. Ruang tamunya ada, tempat bermainnya anak-anak. Ini berembentan bahagia maaf, rumah becet. Sudah berteluju. Nah ini berarti belum melaksanakan nasihat baginda Rasul. Wahai para santri Abahari, kamu harus kaya. Kamu datang 25 tahun lagi ke sini membawa anakmu, jangan bertanya kepada pesantren, kanggo tekorting sumbangan, berarti kamu miskin. Kamu datang dengan membawa tas. Tuan guru B bangunan niki, nah niki baru santri yang berhasil. Oke, sepakat nggih? Nah, jadi apa hubud dunia? Hubud dunia sugih tapi dengan cara tidak halal. Tapi kalau sugih dengan cara halal, insya Allah kalau cara mendapatkannya halal, maka harta yang halal minta diinfakkan di tempat yang halal. Tapi rezeki yang didapatkan dengan cara haram, maka rezeki nike menuntut untuk dipakai di tempat yang haram. Nauzubillah. Halo jamaah, nggih? Kalau ada niat-niat kita setelah sugih melakukan yang haram dengan harta, maka dipertanyakan, jangan-jangan harta ini didapatkan dengan cara tidak halal. Halo jamaah, di tengah tok. Baik, tak pertama. Ya, jadi nah, bagaimana sirotnya, lampunya? Tidak ada yang bisa menerangi hati yang dipenuhi tadi dengan kegelapan harta kecuali taqwallah. Nah, jadi maksudnya apa taqwallah? Taqwallah lah yang mengajarkan tiang pelunggu bagaimana cara mencari rezeki yang halal. Pelunggu sudah berusaha bekerja tetapi tidak jadi orang kaya karena takwa, maka muncullah sifat ridho. Tapi ridho nanti setelah tua, jangan masih bajang-bajang ridho. Nah ini tak boleh. Aduh pokoknya aku jadi ridho, ada kedak aku terak. Ini bukan keridhoan. Ya, ini salah paham tentang ridho. Nah, jadi jangan ulangi, takwa. Apa itu takwa? Banyak definisi takwa. Tapi yang jelas takwa itu adalah secara bahasa membuat sesuatu dinding antara dirinya dan apa yang ia tidak senangi. Itu takwa. Yaj'al bainahu wa baina ma yakrahu wiqayatan taqihi minhu.
Side ngadu tangkong jaket di musim dingin karena takut nyet, maka jaket itu takwa menurut bahasa. Itu bangun balik, adik tidak ngebocor si hujan, maka balik itu takwa menurut bahasa. Nah, berarti secara istilah yaitu membuat dinding antara dirinya dengan murka Allah. Itu takwa dengan cara melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Jadi kata kuncinya takwa niki napi. Namun ketuan apa takwanya jamaah? Perisai. Ende tau di ende dengan peperisian. Niki adik ndak terkena si penjalin niki, berarti ende niki takwa. Loh, impak judul ini. Niki takwa ya, segera berimpak ya untuk pondok. Jadi jamaah rahimakumullah, nah, kenapa pelunggu sholat? Agar Allah tidak murka, agar Allah tidak marah. Karena aku adalah hambanya, maka hamba harus taat dengan perintahnya. Maka sholat adalah takwa. Maka di sembahyang tempuk si keamanan. Sholat bukan takwa. Karena dia tidak, karena Allah, karena bagian keamanan. Wahai para santri, jangan menjadikan keamanan mengalahkan Tuhan. Oke niki. Jadi apa lampunya hubbud dunia? Bertakwa kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Sekarang Pak Presiden Prabowo ini sedang menangkap menangkap orang-orang yang hubbud dunia itu ditangkap sekarang. Mudah-mudahan lapu untuk bau ke penjara nih, sebab niki uang tiang pelunggu, uang rakyat. Melen de hubbud dunia, nauzubil, melen de sugih harus. Supaya pelunggu paham dulu ini, supaya jangan salah. Berarti di tekanggo sugih Tuan Guru berbahasa. Oh salah, harus sugih, tapi sugih dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdagang. Niki sak pertama. Kedua, jasa. Tawarkan jasa ya. Nah, sekarang jasa banyak sekali ya. Dengan jasa kita dapat upah insyaallah. Nah, dengan cara itu insyaallah maka harta kita menjadi berkah. Niki. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan bahwa harta nike akan ditanya dua hal. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Mbe langan demau, mbe tok dekadu, dua peketuan. Nggih? Ada harta pelunggu 1 juta, mbe langan demau, mau ku berdagang, bagus. Mbe tok dekadu iya. Nah, dua-duanya harus benar. Insya Allah rezeki yang halal, saya katakan, saya ulangi lagi, rezeki yang halal akan menuntut dia digunakan di tempat yang halal. Paham? Kecukupan dulu nih. Nah, tapi di sini kata Imam An-Nawawi memberikan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu adalah sumber segala dosa. Hubbud dunia sumber segala dosa. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kata Imam Ghazali, wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin fabughduha ra'su kulli hasanatin. Kalau mencinta dunia itu sumber segala dosa, maka menghindari hubbud dunia adalah sumber segala kebaikan. Tapi jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita salah memahami sehingga kita menjadi umat yang tertinggal karena tidak pernah berpikir tentang uang. Kita harus berpikir tentang uang. Untuk apa uang kita dapatkan agar tiang pelunggu bisa lebih optimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah niki ya, supaya sekali lagi supaya kita jangan masuk ke pemahaman yang keliru. Pakaian robek, telekum wah 4 bulan di pupuk. Dia minta tokol ambuna, masya Allah. Padahal dia menghadap zat yang maha suci. Ingat, nggih? Yang dah hadir niki sengaja tapi itu baju baru untuk menghadapi pelungguh-pelungguh, nggih? Itu minyak wangi, no, khusus. Arak mele, dindek. Nah, niki. Kenapa? Karena umat Islam itu harus indah, harus berwibawa. Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan Allah senang kepada yang indah. Sak kedua niki nggih. Tapi sak kedua wadzambu zulmatun wassiraju lahu at-taubah. Sak kedua, bahasan saya niki sak kedua. Jamaah, bahasan saya sak kedua niki. Aneh lupa. Abu Bakar As-Siddiq. Sak kedua langan apa? Langan kegelapan. Dua, sak gelap sak kedua. Nabi azambu zulmatun, dosano petang. Dosa petang. Apa artinya? Dosa niki membuat hati tiang pelungguh gelap. Dalam sebuah hadis dikatakan di sini, disebut di sini juga nanti bahwa setiap hati orang itu bersih, putih kayak tangkong niki. Begitu kita melakukan dosa, maka ada tinta hitam, ada warna hitam. Begitu kita istighfar, warna itu terhapus. Tapi kalau terus kita melakukan dosa, maka hati tertutup. Itulah yang disebut dengan rona di dalam Al-Quran. Pendinding, pembatas antara hidayah Allah dengan hatinya. Baik, Nabi maksudnya kita baca dulu penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa dzambu zulmatun wassiraju lahu taqwa. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu ala qalbihi wa huwa ar-ran alladhi dzakarahu Allah kalla bal rana ala qulubina. Jadi manik Rasulullah menjelaskan bahwa Nabi manik Rasul diriwayatkan sesungguhnya hamba yang pelungguh niki idza akhta'a khati'atan, kalau melakukan satu kesalahan fi nukitat fi qalbi, tertitik di hatinya, warna hitam, ya, sauda fa idza huwa naza'a, lalu bila dia cabut wastaghfara dengan istighfar, wataba dan taubat, sakula qalbuhu, jernih hatinya, bersih hatinya. Makanya setiap kita habis melakukan kesalahan, cepat-cepat melakukan kebaikan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau terlanjur berbuat dosa, segera bertaubat, segera beristighfar. Maka istighfar dan taubat kita itu menghapus nuqtah, titik hitam yang menempel di hati. Tapi kata Rasulullah, in ada, kalau dia kembali malik nenggawe dosa, zida, berombo hitam nike, warna hitam itu bertambah hatta ta'lu ala qalbi, sampai warna hitam itu mengalahkan hatinya penuh. Nah, kalau sudah seperti itu, itulah yang disebut dalam Al-Quran kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Na'udzubillah min dzalik. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ingat dosa ante baru dek pakan senggol tebatur trik tang apa kangkungna. Ingat astaghfirullah li walahu. Baca astaghfirullah li walahu. Niki untuk kafarah kita berbuat salah kepada orang lain. Ya Allah, ampuni dosaku dan ampuni dosa semetonku sak kedung peleh tengone nggih. Ingat sekit-sekit sejelo niki nggih masyaallah. Niki manik Rasul nggih, mumpung ingat nggih nasihat Rasulullah kepada Siti Aisyah radhiyallahu an. Wahai Aisyah, manik Rasulullah, dendek tinduk lamun dek meman gawe sak telune. Kira telu jamaah dendek tinduk. Nggih, sengke terbedahit. Tak telu. Pertama manik Rasul, dendek tinduk lamun dek man tamat baca Quran. Tamatan juga baca Quran. Sak kedua, dendek tinduk lamun dek man tebeng syafaat isi seluruh nabi-nabi Allah, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sak ketelu, dendek tinduk sendek man tak ampunin dosa isi umat Islam. Pira jamaah? Sendek teman tinduk pira? Telu. Pertama, tamatan baca Quran. Sak kedua, syafaat dari seluruh nabi-nabi Allah. Sak ketelu, tak ampunin dosa itu. Kaget Siti Aisyah. Ya Rasulullah, bagaimana cara menamatkan Quran sebelum tidur? Maka kata Rasulullah, baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Karena Qul huwallahu itu sulusul Quran. Baca 3 kali berarti kita sudah khatam Al-Quran. Sak kedua, baca istighfar kepada diri dan kepada seluruh umat Allahumma Allah astaghfirullahaladzim li wali jami'il muslimina wal muslimat. Sak ketelu, baca selawat tiba Nabi dan tiba Nabi-Nabi yang lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Maka dengan demikian pelungguh diberi syafaat oleh Nabi, diampuni dosanya oleh umat Islam. Maka begitu pelungguh tidur, ternyata dibangunkan pagi-pagi, wahai dua anak, ina, dia bernyawa, mati. Maka pelungguh husnul khotimah. Dindik sebut mati, Pak Ustaz, takut aku. Masya Allah, ingat mati. Waktu nendi, ingat mati. Harus keingat mati, nih. Nah, tapi ingat mati maksudnya persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Di antara cara persiapannya seperti jamaah niki. Nah niki zambun. Apa jak dosa nu juruk coba untuk ketuan. Dosa-dosa dan sebutnya apa dosa? Coba ada santri yang tahu apa itu dosa? Berembir warna, hijau atau kuning? Hah? Apa dosa itu? Sesuatu. Dosa itu sesuatu, betul. Jadi ini dosa jamak-jamak nanti. Semua dengan luwe. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun dengan air, lagu lamun dengan berem. Nginam khamar di dalam umum di semal nyebuk berarti dosa. Sesuatu perbuatan yang side ilak tegita isi dengan lain dosa. Jamak-jamak ngolah definisin. Maka ada nelponnya mau jebuk dosa. Sebab saat nelpon no, saya no nyebut dan nelpon. Apa no kakak nyara dosa.
Nah, lamun dia dosa, empuhna sehina ni arak telpon ni, langan saya, langan bang jak berangkat haji, beriok-riok, dia dosa. Lamun nyebrok dosa. Sebab dia nele tahu isi dengan. Berarti ini perbuatan yang dibenci oleh orang, maka itu dosa. Sekedik rumus dosa no. Maha fi qalbika wa kariha ayyarifahun nas. Apa yang terjadi di hatimu yang orang lain tidak boleh tahu, itu dosa. Halo jamaah. Demen dengan nonton HP, datang dengan udah dosa. Berarti tidak mungkin kalau lagi dengerin murotal, datang dengan ngantin murotal. Lalu lamun datang dengan kok langsung pindah sinyal. Dosa. Halo jamaah, paham dosa? Jadi molah kan? Apa dosanya? Apapun yang dilakukan atau diucapkan kalau diketahui orang kita malu, maka itu dosa. Itulah Rasulullah memberi definisi yang sangat mudah. Nggih, angkat lamun narak semama de atau senina de. Demen ketuan apa nu? Narak. Berarti dosa gawe. Sebab kalau itu bukan dosa, tidaklah dia takut untuk diketahui. Karena prinsipnya manusia niki suci, fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hati manusia itu suci, hati manusia itu bersih, tidak mau dia melakukan dosa. Tapi karena bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan hawa nafsu, tarikan lingkungan, akhirnya dia terjebak dalam dosa. Awal-awalnya dia takut, tapi kalau sudah dia tidak takut melakukan dosa, maka hatinya sudah hitam petang dedek, sudah tidak ada lagi celah hidayah memasukinya. Na'udzubillah. Mana sar Ustaz? Oh ya belu berarti ini. Saya pelanjutan jurus kedua ini. Nah niki. Yang kedua nabi dosa. Maka lampunya apa? Taubat. Apa arti taubat? Tulang. Kembali kepada kesucian. Irji'i. Kata Allah, irji'i ila rabbiki. Berarti lamun irji'i itulah lalu. Kan tidak mungkin dengan suruh pulang lah mulai balik. Berarti tiang pelunggu niki sedang pergi jauh. Maka dipanggil Allah irji'i, itulah. Maksudnya apa? Kita terlalu jauh meninggalkan ajaran-ajaran Allah. Irji'i. Dalam sebuah hadis sahih di Riyadhus Shalihin, Rasulullah mengatakan setiap pagi manusia keluar dari rumahnya, dia jual dirinya. Bisa dia mengampuni jualnya kepada surga atau dia jual kepada neraka. Tunggu. Maka Allah mengingatkan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembali. Berarti lamun temate ini ke itu ulik bebalente. Jamaah, kalau tanya di mana rumahnya? Surga. Bebalente belangan tahu dalilnya irji kembali ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lagu lupa kelangan jok surga, akhirnya ke pusat ke jok neraka. Semendak paling 1000 tahun. Nah, terus baru ketulak ke jok surga. Pasti ketulak tiba surga. Sebab arak le atente la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dosa-dosa yang kita buat itu yang menarik kita punya jalan ditebau lek siratal mustaqim kedesor sakedi.
Nah, terus kita lihat neraka. Kita ngombe neraka jamaah. Kita mandi. Loh, surga neraka itu alat untuk bersuci. Api itu alat bersuci di akhirat. Kalau di dunia alat bersuci napi air sama debu. Sekarang pilih mau bersuci pakai air atau pakai api. Jadi dengan tamu neraka niki, dengan muslim tamu neraka yang ngombe ya mandi. Supaya paham pelunggu. Kenapa? Disucikan dulu badannya, ruhnya dari segala dosa, setelah bersih dibawa ke surga. Berarti neraka niki kamar mandi. Di akhirat, apa sih mandi di akhirat? Api. Oleh karena itu, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah memasukkan api sebagai alat untuk mensucikan barang najis. Nah, jadi pelunggu pihak masjid niki, pihak masjid nih, wah diperiksa batin, ndak ada tai nacong tuh no. Tekadu miak batin najis kan. Nah, lagu wah tersedut jadi suci. Nah, itu mazhab Abu Hanifah. Lagu dedek sedut anak dia gara-gara kotor. Mandi anak sedut leh. Nah, jadi sekali lagi supaya pelunggu memahami bahwa masuk neraka nike harus bagi orang yang kotor jiwanya oleh dosa. Karena dia mau masuk surga. Di surga tidak ada orang kotor, maka dia harus dipan. Karena di dunia ia lupa mandi. Wah, netepandi isi waktu mati awak saat tepandi jiwanya yang belum dibersihkan. Untuk membersihkan jiwa di dunia aibnya apa? Istighfar, taubat. Untuk membersihkan awak, apa isi bersih? Air. Bedakan. Ada dua alat bersuci di dunia. Suci air ini yaitu awak yang pelunggu isi air kan je. Tapi suci jiwa pelunggu yang dikotori oleh dosa-dosa, maka mensucikannya dengan taubat, istighfar, minta maaf, minta ridha kalau itu berhubungan dengan manusia. Ini nama sekali jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sak kedua, ni, kira sak kedua niki, kira sak kedua. Sak kedua ni ke pira? Lek bawa ke telu, okay? Setelah keseki. Kita ulangi. Sak pertama apa baru? Girang lupa dengan toa soal. Al-ilmu fil kibari. Teruskan mahfuzatnya. Ilmu waktu toa kan naksi alal ma. Tapi kalau ilmu fis sigari kan naksi alal hajar. Ilmu waktu kecil seperti melukis di atas batu. Itu kata Aisyah Jamilah dalam lagunya. Baik, yang kedua, yang ketiga Nabi. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga wal qabru zulmatun. Nah, kubur gelap. Percaya sudah kubur gelap? Percaya, namun ini jelas tidak nilai. Gelap. Nah, ingat lagu kubur maksud niki bukan kubur fisik kubur itu. Kubur yang dimaksud di sini adalah kubur jiwa, bukan kubur badan. Karena badan itu bisa saja pelunggu, nauzubillah misalnya orang meninggal karena kecelakaan. Tetap dia punya kubur. Wal kubru zulmatun wa syaradu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah niki lampunya, perbanyak baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Niki jadi lampu nanti di surga.
lagu tetap menyumpaan baca la ilaha illallah, berarti dia tidak membaca la ilaha illallah. Sebab Nabi la ilaha la ma'buda bihaqqin illallah, kecuali Allah. Dengan saat nyebut la ilaha illallah, hakikatnya dia sedang berikrar tik narak zat sak teibadahin sak berhak kecuali Allah, dan ibadah itu adalah perkataan, perbuatan. Maka la ilaha illallah akan membimbing manusia untuk melakukan apa yang diridhai Allah. Tapi kalau tidak, maka itu hanyalah ucapan belaka, tidak ada makna. Maksudnya la ilaha illallah diucapkan dengan lidah, direnungkan dengan hati yang menggetarkan seluruh anggota tubuh untuk melakukan maksiat kepada Allah. Dia takut yang akhirnya kembali kepada perintah Allah. Itulah yang akan menjadi lampu nanti dikubur. Kubur nike luas jamaah. Niki yang nonton di YouTube niki seorang ulama di Syria. Syria niki Lombok B jamaah. Syria niki Timur Tengah. Nggih, ibu kota Syria mana? Oh, Baghdad niki Irak. Nggih, ibu kota Damaskus. Syria niki pusat ilmu pengetahuan. Di Damaskus niki arak kuburan kubur bu jamaah. Kubur bele, itu di situ dimakamkannya para ulama-ulama, para wali-wali Allah. Nah, tukang kubur niki bercerita. Niki sak bercerita niki Syekh ya. Seorang dosen, profesor, doktor di sebuah perguruan tinggi berkitakan bahwa dengan penalat kubur, ini kalau di luar negeri ki khusus penalat kubur niki di marat yang belum berganti-ganti, khusus sak kubur niki tergaji ya, sehingga apal nih dalam ketuan kita ina imuk, ina jaminah, ina iluk tahu nih sih ya. Sebab ya sak nentuan dek suku waktu jamaah rahimakumullah, arak suku keluarga datang nyerahan jak netalet anaknya kaliannya kubur. Terus serahannya jenazah. Demen wah tame lek kubur nike, iya sak ngerasian niki. Duit jamaah sak tame lek turun lek kubur lagu mesakna sak ngerasain. Demen jak lepas jenazah nike, terbuka kubur nike menjadi taman yang sangat indah dan harum yang ia rasakan. Terus jenazah nike diambil oleh orang-orang berpakaian putih, dibawa pergi. Mesakne lagu nenau sak lain niki dik nebani bercerita sebab niki barang cinta du. Nah, hari sak kedua, berapa bulan kemudian datang Malik jamaah inak sak lain no. Miak ngendeng kubur digalikan. Nah niki saya semetone sak mati. Sarubi niki anak nih. Menunjua demen keturunan jenazah niki kejadian yang sama. Demen nejak lepas jenazah nike, terbuka kubur nike, dilihat taman yang sangat luas dan indah berbau semerbak. Jenazah nike diambil. Nah akhirnya selesai ya berketuan. Ibu tolong maaf yang berketuan dulu. Saya sebenarnya sakwi tetalat nike, saya sak niki, tapi jarak niki tiang merasakan bahwa jenazah niki begitu tiang melepas kuburnya terbuka. Begitu juga yang ini. Maka kata ibunya, yang pertama itu anakku yang sedang menuntut ilmu, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Wahai anak sekalian, berdoalah mati saat menuntut ilmu. Waduh, burung merari Pak Ustaz. Makanya menuntut ilmu lah sepanjang hidup supaya pelunggu mati di dalam keadaan menuntut. Itu loh maksudnya. Menuntut ilmu itu bukan hanya di pesantren.
Tapi lebih khusus dipesan. Terus kedua niki semeton tiang pengusaha, tapi sebagian besar hartanya dikasih untuk pembiayaan sekolah anak-anak yang menuntut ilmu agama. Maka tukang kubur nike sejak nike langsung bismillah jerak tu dah langsung belajar, langsung tamu lek pesantren, berajahkan ke kanak-kanak kode nuntut ilmu. Kenapa? Karena dia ingin mati seperti matinya jenazah yang dia paham bahasa Indonesia enak-enak. Ndak sedang nganggut ternyata tinduk. Paham deh? Insyaallah. Yang melet mati marah empan jenazah maka mana nike? Kata Syekh niki karena dia serius belajar mulai dari nol, dari matan jurumiyah dia menghafal Quran, membaca qiraat, pokoknya belajar sampai akhirnya dia jadi orang alim. Padahal umurnya sudah 50 tahun. Maka tidak menutup kemungkinan pelungguh nggih. Itu contohnya. Jadi saya ulangi lagi, jadi kubur nike memang kalau dari pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dia bisa luas, dia bisa sempit, dan banyak kisah-kisah dari hadis-hadis sahih bagaimana tentang kuburan-kuburan yang luas dan kuburan-kuburan yang sempit. Jawabannya hanya satu, bagaimana keadaan tiang pelungguh di dunia. Halo jamaah, melih di kubur terang beli lampu, nggih. Beli lampu. Betul beli lampu ni ke? No, jebak baru nak arah tu. Terjual lampu. Temak kepeng dia tu. Itu membeli lampu untuk kuburan. Nggih. Temak anak dia lek pesantren jadi hafizul Quran. Nggih. Dendek pelit-pelit lamun tersuruh bayar infak. Kau mahal bayar di pesantren, lagu lek mall udah berga, pira aja bayar dia doang ya. Nah ini hubud dunia pelungguh tiang. Kalau Abhariyah atau An-Nur Al-Abhari meminta sedekah untuk apa? Bismillah segera, segera insya Allah kubur pelungguh akan luas seluas taman-taman surga. Amin. Maka doanya dari Rasulullah, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Niki doa Nabi. Berarti ya Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Berarti arak kubur seperti taman surga. Sebab niki doa Rasulullah. Maksudnya apa niki taman? Wah, dendek terjemahan lain taman surga. Wah, bagi jiwa-jiwa yang diridhoi oleh Allah, radiyatan mardiyah. Allah ridha dan dia pun ridha dengan niki jamaah rahimakumullah. Sak ke pira? Pira jamaah? Sak keempat, nggih. Duduk kamu nih tengah tes dengan ibu-ibu nih, masih ingat nggih? Baik, sak keempat. Apa sak keempat? Wal akhiratu zulmatun wassiraju laha al amalus salih. Akhirat niki gelap peteng akhirat preman. Nggih? B akhirat niki maksudnya dia minta uras langan kubur. Dia minta terduduk pada sembahyang subuh. Uras, malaikat ngurasan itu lema. Terus langsung selaput ke bahasa Arab. Sida jemaat cekat de bahasa Arab. Man ba'asana min marqadina hadza. Niki ongkat dengan sak terduduk di kubur. Coba lanjutan ayatnya. Man ba'asana terduduk ini Yasin, nak baca Yasin berarti dengan toa ni. Ulang. Man ba'asana jadi selaput telemak jak bahasa Arab jamaah rahimakumullah. Wah, jadi mati no pada kan cetindo.
Sebab lamun ditinduk no Allah Rasulullah sebut mati. Mam ba'asana say urasan min marqadina, dari tau ketinduk say urasan itu bahasa Arab kadun tu keduduk lapuna. Di situ nafsi-nafsi dinarak lagi, dinarak dengan toak, dinarak semeton, dinarak nabi. Yauma yafirul mar'u min wa sini kamu nak kamu batak dengan dada. Sini kamu ulangi. Sini. Siapa namanya? Naila, sini Naila. Bacakan niki. Demen urasan langan kubur, demen uras. Ada pengkomiti andang ya. Demen uras langan kubur di saat itu dinarak dengan toak, dinarak semeton, dinarak sapi-sapi mesak-mesak. Nabi manik Allah bacaan ayat yauma yafirru. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u. Stop. Hari di mana orang-orang lari dari semetone, lari dari inaknya, dari bapaknya dan saudara-saudaranya dan keturunannya. Dek nara, dek kenal si anak berjemaah. Dia kenal nih, saya ingat nih. Siarannya? Maka dia jawab. Syukran Naila, syukran. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Selaku tu mesak-mesak jamaah rahimakumullah. Kenapa yang ada di depan timbangan? Maka Siti Aisyah mengatakan, jak keturasan lemak mereka Rasul berkelompok, laku tu berkelompok. Siti Aisyah berketuan, dia tersaling kereren. Niki Siti Aisyah niki berketuan, dia tersaling kereren. Al-amru a'zam, kata Rasulullah, perkara besar. Dia sempat mikir-mikir saat itu. Yang terbayang neraka atau surga. Dia narak dengan jak bejorak, jak tergantung. Misal, kumpulan sida kelima, wah algojo jak gorok sida, sempat sida bejorak, ndek hati aku, hati yang ada bayangan. Nah ini jamaah rahimakumullah, gelap petang lemak di akhirat. Ndek begitu dengan kalau tidak ada amal soleh. Nah itu makanya kata Abu Bakar yang membuat terang akhirat ini Nabi wasirajulaha al-amalus soleh, lampunya adalah amal soleh. Pirang tu beramal soleh le dunia niki jamaah rahimakumullah. Nah jadi lampu amal soleh niki dile untuk Nabi, untuk kita menerangi akhirat kita. Sebab manik Rasul dengan mati ni ke jamaah. Itu ketua jamaah dulu, dah serius lalu nih. Aku terjauh mati jamaah. Kubeng si de kepeng lah mau tahu lagu ibarat de balik baik. Apa terjauh mati? Berembe ku amal terjauh mati. Apa terjauh mati? Mujahir. Tahu dia mujahir? Ikan lele sak kodek no. Hidup terjauh mati. Apa terjauh mati? Apa? Dia nak jawab. Apa terjauh mati? Empat mujahir. Empat udan. Jauh langan segara datang balik mati ye. Itu jauh mati. Ya jamaah rahimakumullah. Itu anak menghibur tadi. Tapi yang kita bawa ke akhirat nanti apa? Al-amalus saleh. Manik Rasul dengan sak mati ini kita tiring ya. Yatba'uhus salasah, arak telu sa ikut tiba dengan mati niki. Pertama keluarganya. Sak kedua harta bendanya milu je kubur, mobilnya milu, macam-macam terjauh je kubur. Sak ketelu amalnya. Yarju usani, yarju isnani, kulit dua.
keluarganya uli arak milundot lek kubur berbulan-bulan nangis di narak sekangen-kangen dilek semahmak dia mungkin dot lek kubur apalagi dengan mama nunda mati langsungnya merari niki perintah Rasul ingat lo nunda mati senina demak lemak merari maka deriri lamun dengan indah dende tunggu sampai iddah niki sebab Nabi Abu Hanifah merari dulu ketelun bilina senina maka kejelas merari wahai imam aku takut mati dalam keadaan tidak punya istri alhamdulillah jadi yang kedua lah pun di saat tinggal Nabi amal yang mendampingi pelunggu marabbuka sak ngeraos niki amal lidah terkunci semua tak mampu lagi berkata amal yang akan menolong kita wahai jamaah rahimakumullah mari beramal soleh amal soleh niki ya murah jamaah dina mahal sak mahal niki maksiat lamun amal niki ya murah Nabi amal soleh niki pertama di hati persik dulu langan rasa dengki sombong iri hati niki amal soleh sak pertama Nabi tazkiyatun nafsi minal adnas kata Imam An-Nawawi dalam Muhazzabnya bersihkan hatimu dari kotoran-kotoran itu pertama dengan cara Nabi istighfar ingat niki amal soleh sak pertama lamun wah bersih hati bersih 5 anggota badan bisa 5 no mata kedua bibir ketelu 5 4 naik kelima bawa pusat al-faraj bersihkan dari hal-hal yang diharamkan Allah itu amal soleh. Nah setelah itu baru Nabi melaksanakan dengan kita bersihkan itu maka badan kita ringan jamaah rahimakumullah untuk melaksanakan perintah Allah dia naik terlampau ujung masjid dia naik bibir mengucapkan kalimatun thayyibah bersih insyaallah syaratnya Nabi tazkiyatun nafsi Nabi manik Allah qad aflaha man teruskan salainan ya wasamsi wa duhaha wa nafsi wa ma sawwa fa alhamaha fujuraha teruskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya maka tugas tiang pelunggu hanya 2 tazkiyah atau dalam bahasa tasawufnya at-takhalli wa tahalli mengosongkan dan mengisi tazkiyah mensucikan lalu mengisi dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membuang apa yang dibenci Allah dan mengisi dengan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala ini amal soleh jamaah rahimakumullah jadi nah kalau sudah ini maka salat pelunggu akan lain baca Quran pelunggu akan berbeda zikir-zikir pelunggu akan berbeda kalau sudah hati pelunggu bersih. Halo jamaah, Nabi tugas pelunggu tazkiyatun nafas mensucikan jiwa. Nah itulah yang disebut dengan sekali lagi amal soleh. Maksud yang jamaah rahimahullah supaya jangan salah paham bahwa
amal soleh yang bernama sholat, semuanya itu bermuara dari hati yang bersih. Kalau hati pelungguh kotor, Allahu Akbar, padahal sudah diucapkan Allah yang maha besar, masih mikir utangnya, berarti ada yang lebih besar dari Allah, yaitu apa? Utang. Allahu Akbar. Takbir Nabi niki, takbir apa Rene? Takbir haram. Takbir haram hari. Takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan hubungan manusia dengan selain Allah. Haram lagi berhubungan. Allahu Akbar. Tuhan sekedip haram, batal sembahyang. Allahu Akbar. Tuhan. Allahu Akbar. Berapa dulu sabar aku sembahyang. Kanggo? Ndek kanggo. Mangan kanggo? Ndek kanggo. Nginem kanggo? Allahu Akbar, nginem. Haram. Haram artinya batal salat pelungguh. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang mengahramkan dari ahrama yuhrimu ihraman. Kalau masih ada hubungan dengan manusia lewat batin, berarti sholat kita tidak sempurna. Ya, maka dikeras hati pengajian niki. Niki Allahu Akbar. Mulut mengatakan alhamdulillah, tapi hati masih kemana-mana, berarti khusyuknya kurang. Maka nilai ibadah sholat pelungguh kurang, berarti amal solehnya kurang. Maka redup-redup lampu dari akhirat di nebau jari penerang. Apa sebabnya? Sebab hati ndek teman bersih. Saat terakhir, wasiratu dzulmatun, sirat itu di atas neraka jahanam, gelap, dan lampunya al-yakin, yaitu keyakinan kita akan Allah, keyakinan kita akan Rasulullah, keyakinan kita akan dinullah. Jamaah rahimakumullah, titik. Tahu ada titik? Dalam bahasa Arabnya nanti syirat. Syirat itu ada dua macam jamaah. Arab kira as-syirat. Namanya as-siratul hissi was-siratul ma'nawi. As-siratul hissi, sirat sak boleh tentu sirat, arak bendanya itu di akhirat nanti yang terbentang di atas neraka jahanam. Siratul ma'nawi, jalan tapi ndek narak jalannya, tapi ada aturan-aturannya, itulah al-Islam. Maka dikatakan as-sirat, yaitu al-Islam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus, maksudnya al-Islam. Nah, apa hubungan antara sirat ad-dunyawi dan sirat al-ukhrawi, antara sirat al-ma'nawi dan sirat al-hissi? Dengarkan sabda Rasulullah SAW. Lemak le akhirat dengan lewat le titik sirat nike bermacam-macam. Pertama ada seperti kilat, langsung arak samarak kuda lari kenceng, arak samarak dengan pelai, arak marak dengan leka, arak sak dulu, arak sak besot-besot. Niki keadaan lemak le sirat. Berarti begitu juga keadaannya di dunia. Kalau dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, langsung untuk masjid, maka dia di akhirat. Itu satu kesatuan, nggak bisa disubtuskan. Hayya 'alas shalah, masih ngebang. Terus begawean, ngobrol terus. Sudah kamat, masih. Sudah mau selesai, masih datang-datang telinga-telinguk, petangkong dek, pasang kereng dek masjid, wuduk dulu, maka dia masuk surganya besok-esok. Kok bisa? Karena sirat ad-dunyawi adalah as-sirat al-ukhrawi. Apa keadaanmu di dunia, begitulah keadaanmu di akhirat. Siapa yang segera berimpak, siapa yang segera bertaubat, maka dia akan segera nanti jalannya di sirat al-mustaqim yang ada di atas neraka jahanam.
Maka tugas dia jamaah rahimahillah didik silik semamak dia gara-gara kepen dan dinarak doang. Lagu silik ia lamun dina salat berjamaah. Ya, lamun terlambat sembahyang subuh siram isi air. Supaya masjid kita penuh. Kalau di pondok disiram enggak kalau enggak terlambat salat subuh? Siram. Nah, itu seharusnya di rumah juga begitu. Ya, calon-calon suami ini nggih. Nah, maka memilih wanita solihah tadi wanita yang membimbing suaminya juga untuk ke surga. Insya Allah. Nah, itulah jamaah rahimakumullah penjelasan dari 5 nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq rahimakumullah. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا